Amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum wa salaka sabilahum wa qatafa atharahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim dan muslimah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi profil lama saya sudah dibacakan ya, tapi kembali saya perkenalkan lagi nama saya di sini, nama yang tertulis di KTP di berbagai dokumen saya sekarang ini adalah Abu Umar Bashir. Ya, kalau nama lahir saya itu Noverdiansyah. Ya, itu nama lahir. Di perjalanan hidup saya sempat mengganti nama dengan izin orang tua. Sehingga seluruh dokumentasi, dokumen-dokumen saya itu ditulis dengan nama baru saya, yaitu Abu Umar Bashir. Sekali lagi dengan izin orang tua. Ya, dengan izin orang tua nama itu diganti. Kecuali ijazah SD yang masih menggunakan nama Noverdiansyah. Ya, jadi antum sekalian boleh memanggil saya, menyapa saya dengan Pak Umar. Ya, atau Pak Ferry, itu dua-duanya nama saya ya, Pak Umar atau Pak Ferry. Saya lebih nyaman dipanggil dengan sapaan itu ketimbang dengan sapaan Ustadz. Meskipun sapaan itu baik dan bagus, tapi yang lebih menenteramkan hati saya. Ya kalau ditanya kenapa, jawabannya akan panjang sekali. Ya. Tapi salah satunya adalah karena itu yang saya anggap nama yang bisa mewakili, panggilan yang bisa mewakili kita semua sebagai kaum mukminin ya, yang berada satu derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih kecuali dengan ketakwaan. Ya. Sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah. Selain itu juga sebagai pemuliaan bagi kalangan ustadz dan asatizah ya. Kalau saya dipanggil ustadz, maka kasihan dengan para asatizah yang memiliki ilmu ya, yang kapasitas ilmiahnya itu memang sudah layak untuk dipanggil sebagai asatizah ya. Jadi justru saya tidak mau dipanggil adalah demi memuliakan para asatizah yang ada. Ya, jadi sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berbicara tentang pasutri. Tentang kehidupan rumah tangga. Semua kita pasti sering membaca buku-buku panduan hidup berumah tangga, terutama di kalangan kita yang sudah menikah dan masuk dalam dunia pengajian. Tentunya banyak buku yang dibaca, ceramah yang didengarkan. Kita juga sering mendengar tentang tujuan-tujuan menikah. Tentang apa saja yang harus kita lakukan sebagai suami maupun istri. Untuk mengejawantahkan nilai-nilai kitab Allah dan sunnah Nabi SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan-tujuan itu banyak dan kita tidak akan mengkaji itu semua. Ya, karena itu sudah dibahas secara panjang lebar dalam berbagai kitab. Dijelaskan secara jauh lebih rinci oleh kalangan asatidzah dan para ulama. Secara umum tujuan-tujuan itu sering disebut oleh para ulama dengan ahdafun nikah as-samiyah. Tujuan-tujuan pernikahan yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang sangat luhur. Pecahannya itu ada banyak. Orang menikah ada yang tujuannya untuk menciptakan generasi muslim dan muslimah, solihin dan solihah. Ini sering kita dengar ya. Kemudian salah satu di antaranya adalah untuk mendapatkan rizki dari Allah, dilapangkan rizki karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, in kanu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau mereka dalam keadaan miskin, Allah akan memperkayakan mereka. Allah akan membuat mereka menjadi orang-orang kaya. Yughnihumullahu min fadli, dengan keutamaannya. Tujuan menikah diantaranya adalah untuk menahan nafsu syahwat, untuk ini, untuk itu. Banyak sekali pecahannya. Tetapi semua itu mungkin bisa dikategorikan pada 4 hal. Ya, pada 4 hal. Ini yang paling utama sekali. Yang pertama adalah sa'adatud darain. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya.
Yang kedua adalah taqwallah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah imaratul ardi bil amalis salih. Memakmurkan, memenuhi bumi ini dengan amal saleh. Itu nanti pecah-pecahannya saya sebutkan tadi, ya. Saya sebutkan tadi, melahirkan anak-anak yang salihin dan salihah, melakukan tarbiyatul abna, melakukan tarbiyatu al-usrah, pendidikan keluarga, pendidikan anak-anak, dan lain sebagainya. Ya. Tapi tujuan utamanya itu, di poin yang ketiga ini adalah memakmurkan bumi ini dengan amal saleh. Ya. Baik pribadi kita, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, atau siapapun kita. Dan yang keempat, yang terakhir adalah tanjiatul insaniyah wal ubudiyah. Menyelamatkan kemanusiaan kita dan kehambaan diri kita. Menyelamatkan kemanusiaan kita dan kehambaan diri kita. Itu 4 poin utama yang dari situ ada banyak pecah-pecahan dari tujuan menikah itu sendiri. Nah, seluruh tujuan pernikahan tersebut pada hakikatnya, ya, pada hakikatnya adalah bermuara pada poin yang keempat tadi. Menyelamatkan jiwa-jiwa kemanusiaan kita, menyelamatkan jiwa-jiwa kehambaan diri kita. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kemanusiaan kita dan jiwa-jiwa kehambaan diri kita. Ini sedikit sebelum kita melanjutkan pembahasan, ya. Sedikit sebelum kita melanjutkan pembahasan. Tugas kita di dunia kan sebagaimana yang sering dijelaskan oleh para ulama, sering saya sampaikan, ikmalul insaniyah. Tugas kita di dunia ini kan cuma 2. Ikmalul insaniyah, menyempurnakan kemanusiaan kita, yang pertama. Yang kedua, ikmalul ubudiyah, menyempurnakan kehambaan diri kita di hadapan Allah. Itu saja. Sempurna sebagai manusia, sempurna sebagai hamba Allah, selesai semuanya. Mau ujungnya kita jadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi saudagar, jadi presiden, jadi rakyat jelata, jadi apapun kita. Kalau sempurna kemanusiaan kita, sempurna kehambaan diri kita, selesai tugas kita di dunia. Ya. Karena sapaan di dalam Al-Quran juga cuma 2. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi sapaan untuk manusia dengan kemanusiaannya, orang-orang yang beriman dengan kehambaan dirinya di hadapan Allah. Tidak ada sapaan yang ketiga. 2 itulah sapaan buat kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhan nas. Ini maksudnya adalah sapaan yang sifatnya menyeluruh. Bukan yang sifatnya person to person, tapi yang menyeluruh. Hanya ada 2 sapaan di dalam Al-Quran. Dan itulah tujuan hidup kita. Menikah juga begitu. Nah, kita tilik sedikit saja. Ini kita nggak bahas ya, karena waktu kita yang terbatas dan pembahasan kita yang lebih menitik beratkan kepada bagaimana kita membangun nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kehambaan diri itu di dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya misalnya yang sering disebutkan dalam firman Allah, kalau kita bicara tentang nikah, ayat ini selalu dibaca. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa, dan dari satu jiwa itu kemudian diciptakan generasi yang banyak jumlahnya. Laki-laki dan perempuan, rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullah, tujuannya adalah bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi, yang selalu kalian jadikan tujuan untuk memohon, wal arham, dan jagalah silaturahmi. Ya, ini sering dijelaskan oleh para ulama. Kenapa ketakwaan itu disandingkan dengan silaturahim? Kenapa silaturahim itu menjadi sangat penting sekali dalam syariat Islam, sampai nggak akan masuk surga orang yang kerjanya memutus silaturahim? Karena silaturahim atau hubungan darah, ya, yang tercipta dengan pernikahan, tujuannya adalah untuk mempermudah kita semua bertakwa kepada Allah gitu loh. Nah, kita beristri supaya tujuan kita bertakwa kepada Allah itu dipermudah. Man razaqahullahu imra'atan salihatan, orang yang Allah berikan rizki wanita yang salihah, ya, faqad a'anahullahu ala syatri dini, berarti ditolong Allah untuk menyempurnakan separuh agamanya. Dapat wanita solehah, separuh agamanya sempurna. Kenapa? Karena dia udah siap jadi penolong si suami untuk bertakwa kepada Allah.
Begitu juga kebalikannya, suami menjadi penolong bagi istrinya untuk bertakwa kepada Allah. Separuh agamanya itu selesai. Ya. Separuh agamanya selesai. Kenapa demikian? Karena hanya dengan kehadiran seorang istri yang salehah, ya, nilai-nilai kehambaan dan kemasuhan suami itu bisa diterapkan dengan baik. Nanti jabarannya itu panjang. Maka kenapa wanita itu ya diperintahkan untuk selalu taat kepada suaminya? Kenapa seorang wanita itu harus tampil menyenangkan bagi suaminya? Kenapa? Karena tujuannya adalah agar nilai-nilai kemanusiaan dan kehambaan diri suami itu ya menjadi lengkap minimal separuhnya dengan kehadiran seorang wanita yang solihah. Karena separuh yang tersisa itu adalah amanah. Ya, itu nanti kita bahas pada pertemuan yang lain insya Allah. Ya, jadi seorang suami itu dalam kehidupan rumah tangga itu punya dua tugas yang bergandengan. Ya, mas'uliyah, responsibility atau tanggung jawab. Yang kedua adalah amanah. Loh, amanah atau tanggung jawab apa bedanya? Ya, kalau mas'uliyah, ya mas'uliyah ini adalah kewajiban-kewajiban yang wajib diemban oleh seorang suami yang akan dipantau dan dilihat oleh orang lain yang berinteraksi dengan si suami tersebut di dalam menerapkan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi artinya kewajiban yang berhubungan dengan Allah dan sesama manusia yang dipantau oleh mereka. Ya, misalnya suami mencari nafkah untuk istrinya, suami mendidik anak. Ini kan dipantau oleh istri, dipantau oleh anak. Kalau si suami itu tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang merasa berkepentingan dia akan menegur sang suami. Si istri misalnya atau si anak misalnya. Itu mas'uliyah, responsibility. Adapun amanah itu adalah apa yang menjadi kewajiban seorang suami yang mungkin tidak akan bisa dipantau oleh orang yang lain, tapi itu menjadi kewajiban buat dirinya. Untuk menjadi suami yang baik contohnya dia harus ahli ibadah. Ya. Untuk menjadi ahli ibadah tidak bisa dipantau oleh orang lain gitu loh. Karena ibadah-ibadah terbaik itu dilakukan di tengah kesendirian. Baca Quran di tengah kesendirian, sholat di tengah kesendirian dan lain-lain gitu ya. Jadi pembangunan kemanusiaan dan kehambaan diri secara personal itu menjadi amanah bagi seorang suami di dalam mengemban tugasnya sebagai seorang suami. Begitu juga seorang istri. Nah, amanah dengan responsibility atau tanggung jawab itu harus berjalan berseiringan. Ya. Jadi singkatnya demikian. Nah, kemudian ketika seorang itu sudah menikah, ada banyak sekali hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing suami dengan istri. Satu hal yang perlu ditegaskan bahwa seluruh tanggung jawab kewajiban tersebut atau yang disebut oleh para ulama dengan al-huquq az-zawjiyah, hak dan kewajiban suami istri, semuanya itu berfungsi untuk sekali lagi menyempurnakan nilai kemanusiaan si suami dan kemanusiaan si istri. Kalau istri itu betul-betul menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, maka dia menjadi istri yang paling manusia di hadapan suaminya. Si suami juga begitu. Kalau dia mengemban seluruh tugasnya dengan baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia, maka dia akan menjadi suami yang paling manusia ya di hadapan istrinya dan di hadapan anak-anaknya. The best mothers, the best father, ya, the best wives, the best husband. Itu akan terjadi, itu akan tercipta ketika masing-masing di antara mereka menjalankan fungsinya sesuai tuntunan syariah. Ya. Begitu juga di sisi yang lain yang berdampingan akan sempurna juga kehambaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada nilai-nilai kewajiban yang ditegakkan tanpa tujuan untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Ini yang selalu sering saya tanamkan, saya sampaikan ya kepada sahabat muslim dan muslimah dimanapun antum semua berada. Pada saat kita melakukan proses perbaikan diri untuk menjadi suami yang baik atau untuk menjadi istri yang baik. Begitu juga pada saat kita melakukan proses tarbiyatul abna, mendidik anak-anak kita. Ingat, catat penting ini ya, ini digaris bawahi. Tujuan utama kita melaksanakan semua itu ya adalah innama alaikal balaghul mubin. Menjalankan kewajiban kita sebaik-baiknya.
menyampaikan apa yang menjadi misi kita dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah dan Rasulnya secara benar dan ikhlas. Itu saja. Itu tujuan kita. Sekali lagi, itu tujuan kita. Tujuan utamanya itu bukan supaya tidak terjadi perceraian misalnya. Tujuan pendidikan anak yang utama bukan supaya anak-anak kita itu menjadi saleh dan salihah. Ya. Kenapa demikian? Innaka la tahdi man ahbabta. Kita nggak bisa memberikan hidayah kepada siapapun kok, termasuk anak-anak kita. Tapi Allah yang memberikan hidayah. Jadi tujuan utama kita adalah menjalankan kewajiban kita. Inna ma'alaikal balaghul mubin. Sama dengan pendidikan anak. Dalam kehidupan suami istri juga begitu. Ya. Abu Bakar, Umar, dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka akan dikatakan sebagai orang yang gagal dalam berumah tangga. Kalau ukurannya hanya karena mereka mengalami perceraian. Abu Bakar mengalami perceraian, bahkan bukan sekali. Umar juga demikian. Ali berkali-kali. Ya, coba baca sejarah. Mereka mengalami perceraian dalam kehidupan mereka. Kalau keberhasilan rumah tangga hanya diukur tidak mengalami perceraian, nah maka para sahabat orang yang gagal dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi bukan berarti Islam tidak mengantisipasi terjadinya perceraian ya. Saya menulis buku dulu awalnya judulnya Gelas-gelas kaca, tapi kemudian diperbaiki, disunting dan ditambahkan berbagai macam tambahan yang lain. Sekarang judulnya menjadi Mengapa Harus Bercerai. Itu saya menuliskan berbagai poin-poin dari istri, dari suami dan dari pihak-pihak di luar mereka yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Jadi artinya para ulama membahas tentunya bagaimana rumah tangga itu bisa dipertahankan, bagaimana perceraian itu bisa dihindarkan. Karena yang namanya perceraian di dalam rumah tangga tentunya sesuatu yang harus sangat perlu kita hindari. Bila itu bisa dilakukan. Tetapi ketika suatu saat perceraian itu ternyata merupakan alternatif terbaik di antara dua pilihan, cerai atau tidak cerai, maka perceraian juga harus dilakukan. Maka bab tolak di dalam Islam itu ada, hukum-hukum tolak di dalam Islam itu ada. Nabi pernah menalak istrinya meskipun kemudian salah satu di antara ummahatul mukminin itu dirujuk kembali oleh Rasulullah. Ya. Manusia-manusia terbaik dari kalangan para sahabat juga pernah mengalami perceraian. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Jadi tujuan utama itu harus kita tanamkan untuk menjalankan ya, untuk menegakkan apa yang menjadi kewajiban kita. Itu yang paling utama sekali lagi yang harus kita terapkan, ya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana pola yang bersih itu bisa kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita? Sehingga minimal kita bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya perceraian. Kalaupun itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk di antara orang-orang yang selamat dari kecaman Allah dan Rasulnya. Artinya perceraian itu terjadi bukan karena kita melakukan kesalahan, tetapi karena kita menegakkan kebenaran. Ya, sekali lagi, ya, bagaimana meminimalisir kemungkinan terjadinya perceraian dalam kehidupan rumah tangga, dan kalaupun terjadi, maka kita berada di pihak ya yang mempertahankan kebenaran dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, bukan mempertahankan ego, ya, bukan mempertahankan pandangan yang sifatnya subjektif, ya, bukan, ya, tetapi karena kita mempertahankan kebenaran. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hal yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi semuanya itu bisa kita kerucutkan dalam 3 hal pokok. 3 hal pokok ini nanti akan membawahi banyak hal. Ya, 3 hal pokok ini saja sebenarnya yang yang menjadi tugas utama kita. Kalau saya menyebutkan asasiyat fin nikah, hal-hal yang asasi dalam kehidupan rumah tangga. Hal-hal asasi dalam kehidupan
rumah tangga. Ada 3 hal saja. Yang pertama, al-adab asy-syar'iyyah baina zaujain. Menjaga adab-adab yang disyariatkan antara suami istri. Ya, yang kedua, ya, yang pertama menjaga adab-adab syariah antara suami istri. Ya, kalau mau menulis bahasa Arabnya al-adabus syar'iyyatu baina zaujain. Al-adabus syar'iyyatu baina zaujain. Ya, adab-adab syariah, adab-adab yang disyariatkan untuk suami istri. Itu yang pertama. Yang kedua, fahmun nafsiyat baina zaujain. Saling memahami kondisi kejiwaan masing-masing suami istri satu terhadap yang lain. Ya, bahasa Arabnya fahmu an-nafsiyati. Ya, fahmu an-nafsiyati baina az-zaujain. An-nafsiyat dari kata nafsi ya. Fahmu an-nafsiyat. Jadi memahami kondisi fisiologis pasangan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'rifatu kaifa yumarisu zaujan al-hayat. Yang ketiga, ma'rifatu mengetahui kaifa yumarisu zaujan, bagaimana pasangan suami istri itu menghadapi al-hayata, kehidupan rumah tangga. Jadi 3 hal ini saja. Mempelajari dan menerapkan adab-adab syariah bagi suami dan istri. Itu yang pertama. Saling memahami kondisi kejiwaan pasangan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mengetahui, masing-masing mengetahui bagaimana mereka menghadapi kehidupan rumah tangga. Alam realita kehidupan rumah tangga. Adab syariat ditegakkan, saling memahami kondisi fisiologis sudah, baru kemudian mereka berdua menghadapi kenyataan hidup rumah tangga. Ya, ini secara singkat saja ya saya jelaskan. Masing-masing di antara 3 ini akan membangun nilai-nilai fitrah dalam kehidupan kita. Perhatikan di sini ya. Adab-adab syariah itu kan banyak. Kita nggak mungkin jelaskan dalam pertemuan yang singkat ini. Tapi sebagai contoh saja, ketika kita pertama kali menikah, ya, ketika kita pertama kali menikah setelah akad ditegakkan, itu salah satu di antara sunnah itu kan suami memegang kepala istri, gitu ya. Ini hadis Amr bin Shu'aib yang sangat terkenal sekali, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dengan syarat yang sahih, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Dipegang kepalanya, ya, kemudian dibacakan doa. Sebenarnya ini doa bukan hanya untuk istri ya. Jadi kalau kita beli hewan, kalau kita memiliki pembantu atau budak, itu juga disyariatkan baca ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku memohon kebaikan dari apa yang ada pada orang ini. Kalau binatang ya binatang ini. Kalau kita beli kuda, kalau kita beli tunggangan. Kalau kita menikahi seorang istri, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku memohon kebaikan dari istriku ini. Wa khaira ma jabaltaha alaih. Dan kebaikan segala tabiat yang telah engkau ciptakan pada diri istriku ini. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku memohon perlindungan dari keburukan istriku ini. Wa syarri ma jabaltaha alaih, dan keburukan semua tabiat yang kau ciptakan pada dirinya. Coba perhatikan di sini. Ya. Setiap istri itu diciptakan dengan tabiat masing-masing gitu loh. Tabiat yang cerewet misalnya, atau pendiam sekali, cekatan atau lambat sekali misalnya. Pemarah atau kelewat penyabar misalnya. Selalu sentimen, baperan gitu, atau malah nyaris gak punya perasaan ya. Misalnya seperti itu contoh-contohnya gitu. Ya ini kan tabiat-tabiat yang memang sudah ada pada diri manusia. Yang kata Umar bin Khattab, kalau ada orang berangan, karakter itu berubah pada diri seseorang, sama aja kita berharap gunung itu pindah dari tempatnya. Karakter gak mungkin berubah. Dia hanya bisa diarahkan. Diminimalisir hal-hal buruknya, dimaksimalkan hal-hal baiknya. Itu nanti penjelasannya dalam kesempatan lain insya Allah. Nah, di sini yang ingin kita tegaskan adalah betapa Islam ngajarin kita gitu loh. Ketika kita punya pasangan, kita berdoa semoga kita mendapatkan semua kebaikan yang ada pada dirinya dan semua tabiat baik yang Allah ciptakan pada dirinya. Dihindarkan dari semua keburukannya dan keburukan tabiat buruk yang Allah ciptakan pada dirinya.
Jadi kita memohon bantuan Allah agar tabiatnya itu dikontrol menuju kebaikan. Kita bisa paham di sini ya. Ya. Bahwa seorang suami nggak bisa lari dari kenyataan fitrahnya. Dari kenyataan apa yang Allah ciptakan pada diri ini nggak bisa lari. Seorang istri juga nggak akan bisa lari. Yang bisa kita lakukan adalah memohon kepada Allah agar segala hal yang baik pada pasangan kita itu bisa menjadi manfaat terbesar dalam rumah tangga. Segala keburukannya itu bisa dihindarkan. Ya, dihindarkan menjadi mudarat dalam kehidupan rumah tangga. Banyak kok suami pemarah, istri pemarah, tapi rumah tangga tetap meriah gitu ya. Ada yang suami, istri penyabar semuanya, tapi justru rumah tangga bubar. Nah, artinya gimana sih? Artinya bahwa segala sifat yang kita bawa dalam kehidupan rumah tangga itu bisa menjadi potensi kebaikan atau keburukan. Tergantung bagaimana kita mengelolanya. Dan oleh sebab itu kita memohon kepada Allah membantu diri kita. Karena keterbatasan kita itu menyebabkan kita nggak mampu berbuat apa-apa. Ya. Ada orang kalau sudah menghadapi anak, menghadapi istri, menghadapi suami, ya dengan sifatnya yang dia sepertinya udah nggak mampu lagi berbuat apa-apa, ya langsung tadahkan tangan ke langit mohon kepada Allah untuk mengubahnya. Ya. Ini salah satu contoh ya. Ya. Begitu seseorang itu melakukan hubungan intim juga dibaca doa kan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kita memohon kepada Allah agar ketika kita berhubungan intim, yang ada di dalam ini diselamatkan dari gangguan setan. Sehingga ketika dia lahir, ya, lam tadurruhu syai'. Nggak akan ada sesuatu yang bisa mencelakakan dirinya selamanya. Dia akan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa lagi? Nah, tujuannya adalah agar kita itu dibimbing oleh Allah dari godaan-godaan setan yang bisa mencelakakan diri kita. Nafsu kita tidak dimanfaatkan setan, kelemahan kita nggak dimanfaatkan setan, ya kelebihan kita nggak ditutupi setan. Karena banyak manusia yang punya potensi ditutupi setan, yang punya kelemahan diumbar oleh setan. Ya itu contoh-contohnya. Nah, contoh-contoh bagaimana adab-adab syariah tentang hukuk, bagaimana kewajiban suami terhadap istri, istri terhadap suami. Ketika semua itu diterapkan, maka setiap kita akan bisa berfungsi secara fitrah sebagaimana layaknya gitu loh. Apa yang ada di dalam Islam mengajarkan seorang istri untuk menjadi untuk menjadi wanita dalam arti sesungguhnya, ya, untuk menjadi wanita dalam arti sesungguhnya. Begitu juga suami untuk menjadi lelaki dalam arti sesungguhnya, ya. Saya percepat saja. Kemudian memahami kondisi pasangan. Ini kan yang sering disampaikan la yafrik mu'minun mu'minatan. In kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Ya. Kalau seorang di antara kita mendapatkan hal yang tidak kita suka dari pasangan, itu jangan membuat kita membencinya gitu loh. Karena kalau kita membenci salah satu di antara karakternya, pasti ada karakter lain yang membuat kita senang. Jadi itu nanti digambarkan oleh Ibnu Mas'ud begini, ya. Jadi kata Ibnu Mas'ud, innal ilfa minallah wa innal firqa minasyaitan. Cinta itu datangnya dari Allah, betul nggak? Betul ya? Nah, karena Nabi sendiri nggak bisa mengotak-atik cinta. Cinta itu dari Allah. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Siapa yang menciptakan mawaddah dan rahmah? Allah kan? Iya. Nah, tetapi al-firqa kebencian itu dari mana? Dari setan. Kenapa kita sampai membenci pasangan kita, membenci orang tua, membenci anak, anak jadi benci orang tua? Itu dari mana? Dari setan gitu loh. Nah, oleh sebab itu kita harus minta kepada Allah agar ditanamkan di dalam diri kita kecintaan kepada pasangan kita. Selain itu kita laksanakan apa yang menjadi syariahnya. Banyak mengucapkan salam, banyak ngasih hadiah, tahadu, tahabbu. Banyaklah kalian memberikan hadiah sehingga kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang kalau kalian lakukan kalian akan saling jatuh cinta? Apa itu? Saling mengucapkan salam di antara kalian. Nah, ini syariah-syariah supaya cinta itu tumbuh berkembang dalam diri kita. Ya, yang ketiga, baru kemudian bagaimana suami istri menghadapi kenyataan hidup dalam kehidupan rumah tangga gitu loh ya. Jadi
realita kehidupan rumah tangga itu kadang-kadang berbeda sangat jauh dengan apa yang kita baca dalam buku-buku romantika. Ya, kisah-kisah orang yang sukses dalam kehidupan rumah tangga, ya, kisah-kisah romantis dalam novel-novel picisan dan lain sebagainya, ya. Kehidupan rumah tangga itu penuh dengan tantangan, ya. Jadi banyak hal-hal yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga ya, mengharuskan kita itu belajar menjadi apa namanya kalau bahasa Indonesianya? Pemecah problem ya, pemecah problem ya. Orang yang mampu memecahkan problem dalam kehidupan kita ya. Menjadi orang yang mampu menyelesaikan setiap problematika dalam kehidupan rumah tangga kita. Itu kita perlu belajar gitu loh. Kita akan tahu bahwa tindakan kita yang seperti ini sebagai seorang istri itu seringkali berujung seperti ini. Tindakan kita sebagai suami yang seperti ini seringkali bisa berujung seperti ini. Kesalahan kita dalam pendidikan anak yang seperti ini bisa berakhir seperti ini. Nah, itu kehidupan itu pelajaran dalam kehidupan, termasuk juga dalam masalah ekonomi. Kebiasaan kita yang seperti ini nih, ya, ini yang sering menyebabkan neraca ekonomi kita bergoyang, ya. Kebiasaan kita seperti ini nih yang menyebabkan diri kita gampang menjadi orang-orang yang kekurangan. Ya, oleh sebab itu kita perlu meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Ini bagian yang terakhir ya yang saya sampaikan. Memohon kepada Allah dengan doa Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni as'alukal huda. Ya, ya Allah aku memohon kepadamu al-huda. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah aku memohon kepadamu untuk selalu diberikan petunjuk. Wattuqa, ketakwaan. Wal afaf, ya, kesucian diri. Wal ghina, kekayaan hati. Ya. Ini 4 hal yang selalu diminta Nabi. Kenapa? Ingat ya, ini modal ekonomi rumah tangga yang paling dahsyat ini. Ya, modal ekonomi rumah tangga yang paling dahsyat itu 4. Ya, Allahumma inni is'alukal huda, petunjuk. Kalau kita mendapat petunjuk dari Allah, segalanya akan dimudahkan Allah. Kemudian ketakwaan, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang enggak tahu ya, orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wal afaf, kesucian diri. Kesucian diri termasuk suci dari perbuatan dosa, suci dari benda-benda haram, ya, dari makanan haram, dari rizki haram, dari cara mencari rizki yang haram. Ya, ini yang menyebabkan rizki kita berkah nih, ya. Wal ghina, kekayaan hati. Ini kalau udah dapat 4 ini, insya Allah persoalan ekonomi seberat apapun akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita punya 4 ini. Ya. Nah, karena 4 inilah sumber utama kita bisa, memanusiakan diri kita dan menghambakan diri kita. Kalau kita sudah betul-betul menjadi manusia seutuhnya, betul-betul menjadi hamba Allah seutuhnya, maka Allah akan memberikan apa yang kita mau. Ya, kalau bahasa ini ahli sastra Arab itu, kaifa akhshal faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana aku harus takut sama yang namanya kemiskinan, sedangkan aku adalah hamba Allah yang maha kaya. Ya, jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Mohon maaf sahabat muslim dan muslimah kalau ada mengular sedikit waktunya ya dari yang ditetapkan, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa dianggap sebagai sebuah mukadimah ya dari pembahasan tentang pasutri yang mudah-mudahan di kali yang akan datang akan kita lanjutkan dengan tema-tema yang lebih spesifik ya, tema-tema yang lebih spesifik untuk membahas hal-hal yang terkait dalam rumah tangga kita sebagai muslim dan muslimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas segala apa yang kita alami dan memberikan jalan keluar terbaik untuk segala problem yang kita hadapi dan menjadikan kehidupan pasutri kita sebagai kehidupan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim alladzi 'alal 'arsy istawa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada kepada Abu Umar atas materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi setiap yang disampaikan kepada kita dan berkahnya melimpah kepada antum
Ustadz nanti boleh nambah ya sekitar 15 menit mungkin tanya jawab ya. Boleh. Silakan. Ya. Kalau dari Oke. saya waktunya insya Allah free saja. Ya. Ini kita Oke. nampaknya terbatas dengan ini. Dengan kita juga agak mundur Iya sedikit betul, karena dengan toolsnya ya. ya karena tadi ada delay ya perjalanan saya ya. Oke, mungkin saya sedikit meringkas mungkin buat teman-teman yang baru datang, nanti ada rekamannya, insya Allah teman-teman bisa langsung nonton si rekamannya kalau misalnya mau penasaran tadi di awal-awal apa aja disampaikan oleh Ustadz ya. Dan mungkin saya akan sampaikan sedikit ringkasannya. Di antaranya tujuan pernikahan Muslim dan Muslimah itu adalah yakni kebahagiaan dunia akhirat, yang kedua didik abna, anak-anak ya, mendidik anak-anak, kemudian memaknai dunia dengan amal saleh, empat menyelamatkan kemanusiaan. Kemudian poin-poin lainnya yang saya catat juga adalah kita harus bisa menjaga adab-adab syariah antara suami istri, kemudian saling memahami kondisi kejiwaan antara suami dan istri, kemudian juga mengetahui bagaimana suami istri menghadapi kehidupan rumah tangga. Dan yang terakhir juga jangan lupa kita minta Allah akan doanya Rasulullah SAW yang cukup masyhur ya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ini adalah salah satu kuncinya kesuksesan rumah tangga untuk kita semua, insyaallah ya. Ya pokoknya doa-doa tersebut ya. Oke, mungkin bisa langsung ke sesi tanya jawab buat teman-teman para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya, bisa via fitur chat dari Zoom atau juga mengaktifkan mikrofonnya. Bagi yang belum mau bertanya mungkin bisa dinonaktifkan terlebih dahulu agar kondisi lebih kondusif. Silakan. Dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian, kontrol, bisa langsung aktifkan mikrofonnya atau ya fitur chat juga diperbolehkan. Assalamualaikum Pak Ustadz, boleh nanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Ibu siapa? Ini iya, siapa dulu? Saya dengan Mbak Joyce dari Ya. Afton. Oh iya. Iya, gini Pak Ustadz, saya dapat titipan pertanyaan dari teman, beliau itu punya adik di Jawa gitu. Mungkin sedikit cerita dulu ya Pak Ustadz ya. Ya, tapi mohon diringkas ya karena waktu kita terbatas untuk ininya, untuk apa namanya? Oh ya, mungkin Programnya. singkat aja pertanyaan. Singkat aja. Apabila si sang suami mencabut, gini, beliau itu bersumpah. Beliau itu bersumpah. Bentar ya Pak, saya baca catnya dulu. Ya, silakan. Sebentar. Beliau itu bersumpah sampai mati akan mencabut jaminan surga istrinya. Nah, apakah dengan sumpah itu setiap amalan yang diperbuat oleh istrinya sudah tidak ada dirahmati lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang jadi gini, ada salah paham antara suami kepada si istri itu tentang pertemanan si istri di kantor gitu nah Pak. Tapi sudah dipertanggungjawabkan semua bahwa memang tidak ada hubungan apa-apa. Iya. Dan si teman si istrinya itu sudah bertanggung jawab mendatangi keluarga dari pihak si istri ini dan bertemu pada si suaminya gitu Pak. Kemudian pada saat emosi itu sang suami menalak 3 langsung. Iya. Saya ceraikan begitu, tapi saat ini masih tinggal bersama gitu nah Pak Haji, Pak Ustadz. Gitu aja sih Pak pertanyaan saya. Makasih. Ya, ini sebenarnya singkat tapi sebenarnya ada beberapa. Ya, terima kasih. Jadi ada seorang suami yang merasa cemburu ya tadi kalau bisa kita tangkap di situ ya, kalau istrinya dianggap mungkin dalam tanda kutip berselingkuh dengan temannya dan tapi sudah dibuktikan oleh istri bahwa itu tidak benar dan lain sebagainya, tapi si suami tadi menyatakan sumpah. Ya, yang pertama yang perlu kita bahas, apa yang diucapkan si suami itu bukan sumpah. Itu doa ya. Kalau sumpah itu seperti misalnya saya bersumpah tidak akan menggauli kamu selama sekian dan sekian, itu namanya sumpah. Ya, saya tidak akan memberikan kamu, demi Allah saya tidak akan memberikan kamu nafkah selama sekian waktu misalnya, itu namanya sumpah. Nah, kalau sumpah itu ada hukumnya sendiri ya. Jadi sumpah itu tidak boleh dilakukan terhadap hal-hal yang batil. Ya, kalau hal yang batil itu sumpahnya tidak benar. Ya. Dan kalau seorang bersumpah dengan yang batil, maka dia harus membatalkan sumpahnya. Jadi yang diucapkan si suami tadi bukan sumpah tapi doa, laknat. Ya, dia mendoa atau melaknati istrinya. Dia mengatakan mencabut jaminan surga.
dari si istri tadi. Ya. Di luar persoalan istri ini benar atau tidak. Bahkan kalau kita katakan misalnya benar itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, si suami berhak marah. Si suami berhak memberikan hukuman. Si suami berhak untuk melakukan hal-hal yang dibenarkan syariat terhadap istri yang berbuat salah karena ada aturannya. Tetapi tidak ada hak bagi seorang suami untuk mengatakan si istri tidak akan pernah masuk surga, ya. Ya, jadi tidak ada hak sama sekali. Dan itu sama sekali tidak bisa memengaruhi apa yang terjadi pada diri seorang istri. Karena hak masuk atau tidak masuk surga itu dari Allah. Ya. Jadi si suami boleh marah. Ya. Boleh marah dan boleh melakukan tindakan-tindakan yang dibenarkan syariah. Dibenarkan syariah itu kan diantaranya memberikan peringatan. Ya. Kalau tidak bisa pisah ranjang, tidak bisa dipukul, dan seterusnya. Itu ada aturan-aturan di dalam syariat. Tidak boleh sembarangan seorang suami juga memberikan hukuman kepada istrinya. Ada aturan-aturannya. Tapi sekali lagi, laknat seperti itu tidak akan berlaku. Gitu deh. Jadi seorang suami tidak punya hak memasukkan atau mengeluarkan seorang istri dari haknya sebagai orang yang masuk surga dengan amal perbuatannya. Itu yang pertama, ya. Kemudian di luar persoalan tersebut, ya kalau memang si istri ternyata melakukan hal yang memang dituduhkan oleh si suami tadi, ya meskipun si istri misalnya menyembunyikannya, kalau memang dia melakukan itu hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tetapi apa yang diucapkan suami sekali lagi tidak akan berlaku, ya, karena hak masukkan dalam surga itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi itu yang ketiga itu tentang talak. Nah, di sini ada banyak terjadi kesalahpahaman di antara kaum muslimin, ya, di tengah masyarakat gitu. Ya. Jadi yang namanya talak 3 itu tidak bisa diucapkan sekali waktu gitu loh. Kamu saya talak langsung 3, tidak bisa gitu loh. Talak itu ada urutannya. Jadi ketika orang sudah ditalak 1 nih, ya. Sudah ditalak 1, kemudian setelah itu dia rujuk kembali, atau misalnya sampai habis. Nah, tapi kemudian dia dirujuk kembali oleh suaminya. Kemudian dia ditalak lagi dengan kedua, ya. Lalu dia rujuk kembali. Apabila terjadi lagi, baru itu namanya talak 3 gitu loh. Jadi nggak bisa orang tiba-tiba marah katakan kamu talak 3, tidak. Biarpun talak diucapkan 10 kali satu waktu, tetap saja yang terjadi adalah talak 1 kalau emang itu talak 1. Tapi kalau memang sudah pernah terjadi 2 kali talak sebelumnya, ya, baru itu menjadi talak 3. Enggak usah pun disebut talak 3, kamu saya talak, otomatis dia sudah menjadi talak 3. Jadi itu yang perlu dipahami, ya. Ya, talak 3 itu bukan soal ucapan talaknya, tapi kejadian talaknya. Dan setiap talak itu ada aturannya, ya. Misalnya orang ditalak, ya. Kalau sebelum waktu iddah itu mau kembali, itu enggak perlu nikah lagi. Ya, jadi misalnya kamu saya talak, ya. Misalnya talak ini sah, nanti itu pun harus dilihat loh. Enggak semua talak itu sah. Kalau orang dalam keadaan mabuk itu enggak sah. Kalau dia dalam keadaan naik hitam sekali, dia ucapkan talak itu juga tidak sah. Dia marah sama istrinya, tapi tidak sedang naik hitam. Ya, marah-marahan misalnya selama berapa lama, kemudian istrinya diajak duduk, makan, ya, bicara, saya jatuhkan talak kepada kamu, itu jatuh. Tapi ketika sedang marah-marahan, kemudian terjadi talak, kamu saya talak, itu pendapat yang paling sahih. Itu tidak sah. Karena la talak fi ighlaq. Tidak ada tolak dalam keadaan pikiran tertutup. Tertutup karena mabuk, tertutup karena karena gila misalnya, atau tertutup karena kemarahan yang orang yang naik pitam. Karena orang yang seperti itu biasanya setelah lepas amarahnya dia nyesal. Itu berarti ketika dia mengucapkan dia sudah di luar kontrol. Jadi makanya itu tidak sah. Nah, seandainya sah, ini seandainya sah, ya, ditalak sah nih, ya. Lalu baru beberapa hari kan belum sampai iddahnya, dia mau rujuk, maka tidak perlu nikah lagi, tidak perlu ngulang nikah, dia bisa rujuk. Tapi sudah terjadi 1 talak. Lalu setelah kemudian beberapa hari lagi dia ulangi talak lagi, itu bisa menjadi talak kedua. Gitu. Asalkan sudah rujuk dulu. Nah. Atau misalnya sampai habis iddah. Kalau sampai habis iddah dia harus mengulangi nikah nih dengan akad baru. Nah, dengan akad baru, tapi tetap itu 1 talak.
mau sampai iddah atau belum iddah, kalau rujuk kembali tetap 1 talak. Terjadi kedua kali 2 talak, baru terjadi ketiga kali talak ketiga. Jadi itu yang perlu didudukkan persoalannya ya. Jadi orang tidak bisa marah kemudian mengucapkan talak 3 dan terjadilah talak 3, tidak. Karena kalau sudah terjadi talak 3 kali, itu mereka sudah tidak halal lagi untuk menjadi suami istri. Ya, mereka harus berpisah dalam arti sesungguhnya. Kecuali kalau satu kejadian nanti si istri nikah sama orang lain, kemudian karena sesuatu cerai lagi, baru mereka boleh nikah lagi. Ya, tetapi tidak direncanakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu saja. Ada yang lain? Ustaz, ada dari chat ya. Dari Nur Maulida Agustina. Ya, silakan. Bagaimana kita bisa membangun keluarga yang sakinah kalau misalnya suami kita pun belum terlalu paham ilmu agama, kata seperti itu ya. Monggo Ustaz. Bagaimana kita membangun rumah tangga yang sakinah kalau suami kita belum tahu banyak tentang agama? Nah, belum tahu atau belum mau beragama itu 2 hal yang berbeda ya. Jadi ada hal misalnya si suami ini dia senang beragama, dia senang sholat, dia senang ibadah, tapi pengetahuan agamanya sangat minim. Ini juga di kategorinya belum tahu banyak tentang agama. Atau dia memang orang yang jauh dari agama. Nah, antara 2 ya. Bagaimana seandainya kita membangun rumah tangga yang sakinah, kondisi suami itu seperti itu. Masing-masing berbeda ya. Kalau si suami itu kurang ilmu, tapi dia mau dengan agama, insya Allah persoalan akan lebih mudah. Ya, karena kalau soal tahu dengan nggak tahu, seandainya seseorang itu mau tahu, tapi dia belum tahu, dia akan mudah untuk diberitahu. Ya. Jadi yang terpenting di dalam kehidupan rumah tangga seperti digambarkan di dalam Al-Quran tadi kan ya. Jadi tujuan nikah itu kan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Untuk bisa sampai kepada sakinah, kita perlu 2 perangkat kan, mawaddah dan rahmah. Jadi sakinah dalam rumah tangga itu sebenarnya tercipta kalau 2 hal ini ada dalam rumah tangga. Cuman masalahnya mawaddah dan rahmah yang hakiki ini tidak akan tercipta kecuali dengan 3 hal yang saya sebutkan tadi. Menjaga adab-adab syariah, ya, menjaga perasaan satu dengan yang lainnya, kemudian menjalani kehidupan rumah tangga. Belajar untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Dari 3 hal yang berproses inilah yang namanya mawaddah dan rahmah itu akan tumbuh berkembang secara benar. Ya, secara benar. Lo ada orang yang cintanya makin lengket tapi jauh dari agama. Ini bukan mawaddah warahmah yang akan melabuhkan diri kita semua dalam dermaga kebahagiaan tadi, dermaga sakinah tadi, tidak. Ya, yang akan melabuhkan kita pada dermaga sakinah itu hanya kalau kita berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau orang itu belum tahu, insya Allah tidak menjadi persoalan. Karena kita semua pun orang-orang yang masih belum tahu banyak tentang agama ini. Kapasitasnya pasti beda-beda. Ya, nggak banyak tahunya ulama sama penuntut ilmu beda. Penuntut ilmu dengan orang awam beda. Bahkan orang awam yang satu dengan orang awam yang lain juga berbeda-beda. Nah, tetapi ketika kita mau tahu dan mau melaksanakan, insya Allah akan selalu ada jalan. Karena fattaqullah wa yu'allimukumullah. Asal kita bertakwa kepada Allah, ilmu itu akan datang kok. Jadi ketika ilmu itu memang kita perlukan, kita perlu ilmu itu dan kita ingin mempelajarinya, maka Allah akan bukakan pintu ilmu itu. Selama kita mau belajar, akan Allah bukakan. Kita merasa perlu nggak dengan ilmu itu? Loh, banyak loh orang yang dikasih ilmu tapi dia nggak merasa perlu dengan ilmu itu. Ya, jadi ilmu itu hanya dijadikan semacam apa? Semacam kekayaan intelektual saja. Ibarat seorang murid tuh belajar hanya untuk ujian, kira-kira gitulah. Ya. Nanti seorang ustadz belajar ilmu hanya untuk menjawab pertanyaan. Ya. Hanya untuk menjual ilmunya dengan dunia. Ilmunya berguna nggak buat dia? Nggak akan berguna karena dia bukan orang yang butuhkan ilmu itu. Nah, sekali lagi, kurang ilmu nggak apa-apa kalau kita memang butuh dengan ilmu itu. Nah, yang parah ini kalau suami jauh dari agama, yang dimaksud di sini adalah suami yang betul-betul jauh dari kehidupan agama. Masih banyak berbuat maksiat,
sholat masih centang perenang dan lain sebagainya. Nah yang semacam ini apakah sakinah itu bisa didapatkan? Bisa nggak didapatkan seorang istri? Ya bisa kok. Ya. Suami kayak gitu masih bisa. Ya. Bagaimana dengan Asiyah? Firaun? Ya. Suaminya manusia paling jahat di muka bumi. Tapi dia menjadi wanita ahli jannah. Ya. Makanya saya katakan tadi yang terpenting bagi diri kita itu adalah menjalankan kewajiban kita. Ya. Seorang istri sudah menjalankan kewajiban istri dengan baik. Apa yang menjadi tugasnya dilaksanakan dengan baik. Apa yang salah dari suami diingatkan. Kalau suami nggak sholat, diajak. Oh belum mau juga, nggak apa-apa. Ajak lagi, belum mau juga, ajak lagi. Ya memang sebagian ahli fikih ada yang mengatakan kalau sholatnya itu sampai bilkul dia nggak sholat sama sekali. Umumnya kalangan Hambaliyah ya, kalangan Hambaliyah dan banyak kalangan ahli hadis yang menganggap orang yang nggak sholat sama sekali itu adalah orang yang kafir keluar dari Islam, maka si istri sudah berkewajiban untuk minta cerai dari suaminya. Itu kalau suaminya tidak sholat sama sekali. Ya, tapi menurut sebagian ulama di antaranya Syekh Muhammad Nasir Albani itu tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Dan saya masih tenang dengan pendapat itu. Ya, bahwa orang yang tidak sholat pun sama sekali, selama dia menganggap sholat itu wajib, maka dia tidak sampai keluar dari Islam. Meskipun dia di pinggir kekafiran. Kufrun duna kufrin, dekat sekali dengan kekafiran. Ya, tetapi tidak sampai menyebabkan seorang itu keluar dari garis-garis keislaman. Terutama sekali di zaman sekarang ini di mana ilmu Islam itu masih sangat dangkal sekali. Ya. Pengetahuan umat Islam terhadap Islam itu masih dangkal sekali. Ya. Tentang wajibnya sholat saja mungkin masih remeng-remeng pengetahuannya gitu loh. Ya. Untuk kita yang sudah ngaji mungkin terang benderang seperti matahari di siang bolong. Tetapi bagi masyarakat yang sangat awam, hal-hal yang jelas bagi kita, bagi mereka nggak jelas sama sekali kok gitu. Jadi oleh sebab itu sekali lagi ketika seorang istri mendapatkan suami seperti tadi, apakah dia bisa mendapatkan sakinah? Bisa, tapi si suaminya nggak akan bisa. Ya. Jadi dalam kehidupan rumah tangga itu ada salah satu di antaranya mendapatkan sakinah dalam kehidupan rumah tangga, tapi pasangannya tidak. Kalau orang jauh dari agama nggak akan mungkin dapatkan sakinah dalam kehidupan rumah tangga. Jadi itu saja mungkin. Ada pertanyaan lain? Itu ada lanjutannya sebenarnya Ustaz. Oh ya, gimana? Masih bisa? Kalau masih bisa silakan. Ini nunggu mati aja kayaknya. Iya kan? Gak apa-apa, masih kita kan pakai yang premium, jadi nggak ada limitnya agak panjang. Oh gitu, iya. Saya cek lagi deh pertanyaannya. Dan bagaimana jika si suami itu nggak mau berusaha belajar ilmu agama dan sering mendolimi Ustaz konteksnya? Oh Sering gitu ya. Tidak berarti termasuk yang tidak mau. Itu bagian yang kedua berarti tadi kan? Ya. Kemudian menzalimi. Mendolimi istrinya, bentuknya nggak tahu seperti apa kita ya. Apakah boleh si istri meminta cerai supaya tidak larut terus-menerus dalam dosa? Nah, yang dalam dosa Kalau itu minta cerai boleh atau tidak? Boleh. Ya, karena syarat daripada meminta cerai yang diperbolehkan itu adalah yang berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan syariah. Yang disebutkan di dalam hadis ya, ketika seorang istri meminta tolak dari suaminya ya min ghairi uzrin ya, maka haramallahu alaihi hal jannah, Allah akan haramkan dia masuk ke dalam surga. Itu seorang istri yang minta cerai sama suaminya tidak dengan alasan yang dibenarkan syariah. Nah, salah satu yang dibenarkan misalnya ketika sebagian haknya tidak dikasih suami. Jangankan sampai dizalimi dengan tangan, dipukul dan lain sebagainya. Ya, si suami tidak mau berhubungan dengan istri saja gitu. Istri mau tapi tidak pernah suami kasih, ya. Sehingga istrinya kepayahan, ya, menahan hasrat dan lain sebagainya. Boleh dia minta cerai karena dia telah kehilangan sebagian di antara haknya yang tidak diberikan oleh suami. Hak nafkah lahir maupun nafkah batin. Apalagi sampai bentuknya penganiayaan atau yang diistilahkan dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Boleh. Jadi meminta cerai diperbolehkan. Tetapi kalau tidak minta cerai boleh nggak? Ya juga boleh gitu loh. Diperbolehkan kalau dia bisa bertahan, ya. Dia ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga, apalagi kehidupan rumah tangga itu kadang-kadang bukan hanya urusan antara suami istri. Tapi kadang-kadang juga urusan dengan anak mereka. Kadang-kadang seorang istri merasa harus bertahan dalam kehidupan rumah tangganya bukan demi dirinya, tapi demi anak-anaknya. Nah, ini kan persoalan beda.
Nah, jadi kalau dikatakan boleh meminta cerai, boleh. Tapi kalau ditanyakan juga boleh nggak bertahan dalam kondisi demikian, boleh. Selama dia mampu untuk menjaga agamanya, menjaga agama anaknya. Tapi nah ini kalau yang bahaya ini nih. Kalau dia diajak untuk keluar dari agamanya, diajak untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap agamanya, nah pada saat itu malah justru dia diharuskan untuk meminta cerai dari suaminya. Karena urusannya adalah membahayakan agama dia dan agama anak-anaknya. Itu saja. Ya, Allah Terus, a'lam bishawab. Ya. mungkin pertanyaan terakhir nih ya, Ya. lanjutan dari Mbak Joyce ya. Apakah pernikahan siri itu akan mendapatkan pertanggungjawaban di akhirat nanti oleh istri pertama atau dipertemukan pada saat perhitungan amal karena pernikahan istri tersebut tidak diketahui oleh istri pertama? Itu ada di fitur chat Ustaz, mungkin kalau misalnya Ustaz bisa Iya, lihat saya. iya, iya. Jadi ya ini masalahnya dengan ta'adud zaujat ya. Iya, tapi Ta'adud. siri. Ya nikah siri tapi maksudnya ta'adud ya, poligami Ya. kan? Ya, nikah yang kedua berarti. Ya. Ya, dari Jadi saya sudah sering tegaskan ya bahwa ta'adud az-zaujat ini min bainil ghulu wa taksir. Di kalangan kaum muslimin itu ada yang ghulu berlebihan dan ada yang taksir, tidak memberikan porsi yang tepat untuk poligami ini. Yang tidak memberikan porsi yang tepat mereka yang memerangi konsep poligami dalam Islam, ya, menganggap ini sebagai penzalimin bagi wanita, syariat yang tidak benar dan lain sebagainya. Itu sudah dibantah oleh para ulama bahwa ta'adud az-zaujat ini adalah syariat Islam yang memberikan anugerah bagi kaum muslimin ya. Terutama di akhir-akhir zaman di mana jumlah wanita akan semakin jauh lebih banyak dari kaum laki-laki. Itu penjelasannya panjang sekali. Ya, saya jelaskan dalam buku saya yang berjudul Poligami Anugerah yang Terzalimi. Yang bersifat ghulu berlebihan, mereka yang menganggap poligami ini sebagai syariat khusus. Ya. Yang hukum asalnya adalah memang dianjurkan gitu. Tidak ada hukum asal dianjurkan, ya. Jadi yang benar sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, asal daripada hukum poligami itu adalah mubahun bisyarti ta'addud. Ada perbedaan pendapat enggak dalam hal ini? Memang ada. Tapi inilah ya pendapat yang paling rajih yang dimiliki oleh kebanyakan ulama ahli fikih, ya. Ya, bahwa asal hukum ta'addud itu asalnya adalah mubah, diperbolehkan dengan syarat mampu berlaku adil. Itu hukum asalnya loh, ya. Boleh kalau mampu berlaku adil, itu hukum asalnya. Sebagaimana nikah, hukumnya bisa berubah-ubah. Bisa suatu saat menjadi dianjurkan, suatu saat menjadi wajib bagi seorang muslim bergantung dengan kebutuhannya terhadap poligami. Bisa kemudian makruh, bisa haram. Bergantung konteksnya. Kalau sifatnya menzalimi, ya itu bisa diharamkan gitu. Seorang suami yang misalnya untuk memenuhi kebutuhan seorang istri, kebutuhan batin seorang istri saya kurang, misalnya istrinya lebih besar kebutuhan seksualitasnya dibandingkan dia misalnya, kebutuhan seksualnya. Ini terjadi pada sebagian orang gitu. Si suami tidak mampu memenuhinya. Lalu dia berpoligami. Satu saja sudah, maaf ya, ini kita bicara terus terang saya. Dia banyak dianggurin misalnya. Nikah lagi lebih banyak yang dianggurin. Ini kan penzaliman. Jadi hukum poligami tidak sama satu dengan yang lainnya. Tidak berlaku sama hukumnya bagi masing-masing suami dengan yang lain. Itu yang pertama, saya perlu tegaskan dulu ini. Ya. Nah, kemudian setelah kita tahu itu, lalu seseorang misalnya mau berpoligami, memang dia membutuhkan dan bagi dirinya misalnya cukup berat nih hukum poligami. Mungkin sudah sampai kepada tingkat sunnah muakkad atau wajib mungkin bagi dirinya, karena kebutuhan dia terhadap poligami tersebut. Lalu dia menikah secara siri. Nah, para ulama menjelaskan nikah tanpa izin istri yang pertama hukumnya adalah sah. Ketika dia itu sah, ya, ketika itu sah diperbolehkan di dalam syariat, maka tidak ada pertanggungjawaban di akhirat. Ya. Nah, tetapi ketika dia itu salah, baru ada pertanggungjawaban di akhirat. Ketika dia itu salah, baru ada pertanggungjawaban di akhirat. Seperti saya bilang tadi, ya, orang yang memaksa dirinya untuk melakukan poligami, padahal sebenarnya dia belum berhak untuk melakukannya, bahkan berbahaya untuk dirinya. Itu baru ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ya, selama dia memang berhak tidak. Tetapi apakah itu baik atau tidak, itu persoalan beda. Saya mengatakan itu kurang baik. Kecuali dalam kondisi yang terpaksa. Karena
poligami itu bukanlah menciptakan sebuah rumah tangga baru, tetapi memasukkan ya, istri yang kedua dalam rumah tangga yang sudah ada. Ibarat kita menaiki sebuah perahu bersama keluarga, bersama penumpang ya. Kita mau masukkan penumpang baru ke dalam perahu yang udah ada gitu loh. Bukan membuat perahu baru, enggak. Rumah tangga kita tetap satu. Kita memasukkan orang lain ke dalam rumah tangga yang sudah ada. Oleh sebab itu seyogianya itu diketahui ya. Seyogianya itu juga melibatkan istri yang pertama agar mereka bisa hidup dengan baik, mereka bisa akrab, mereka bisa berta'awun alal birri wa taqwa. Karena Islam itu adalah agama maslahat. Ya. Islam itu nggak bisa dibangun hanya dengan sah atau tidak sah. Kalau soal sah atau tidak sah saja itu dijadikan ukuran, bahaya loh. Ya. Kayak saya sudah sering bilang gitu loh. Ya, laki-laki sholat hanya dengan celana yang nutupi pusar. Sah apa enggak? Sah. Saya mau sholat kayak gitu. Enggak kan? Nah, kan persoalannya itu. Dia kalau soal sah enggak sah, enggak makan, puasa gitu ya, asal dia tidak melakukan hal yang batal dalam puasa, sah gitu loh. Ya, pagi tidur sampai zuhur, sholat, tidur lagi sampai asar, sholat lagi tidur sampai maghrib, sah enggak? Sah. Tapi pantas enggak puasa kayak gitu? Enggak pantas. Jadi jangan ukur agama itu hanya dengan sah. Nikah tanpa izin istri pertama saya sah, ya, tapi jangan ukur agama itu hanya dengan soal sah atau tidak sah. Kita perlu menimbang soal kemaslahatan. Ya. Jadi kebahagiaan istri pertama, anak-anak, ya, keeleganan daripada bangunan rumah tangga itu sendiri, keutuhan bangunan rumah tangga itu sendiri harus diperhatikan dalam melakukan ta'adud az-zaujat. Ya sekali lagi, kalau dikatakan apakah dia akan bertanggung jawab karena nikah siri ya, karena nikah ini secara hukum syariah sah, ya tidak bertanggung jawab. Tapi kalau dia melakukan kesalahan dalam hal itu, ya dia bertanggung jawab. Ya kesalahan itu dalam bentuk apa? Ya itu nggak tahu. Ya entah dengan menzalimi si yang pertama, entah karena dia belum berhak, ya melakukannya, misalnya itu ya, dan lain sebagainya. Kalau dia melakukan hal-hal yang bisa membahayakan istri yang pertama, maka dia bertanggung jawab karena perbuatannya itu. Sekali lagi bukan karena nikah sirinya ya, tapi karena hal-hal lain yang bisa membahayakan istri yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, insya Allah mungkin itu sebagai pertanyaan penutup ya untuk hari Ya. ini. Alhamdulillah kita telah menyimak materi dan sesi tanya jawab dari dari Pak Abu Umar Bashir ya. Dan terima kasih juga untuk para penanya yang sudah menanyakan pertanyaannya sehingga kita bisa interaktif dalam hari ini. Mudah-mudahan nanti Allah sempatkan lagi kita untuk bisa pertemuan berikutnya. Saya ada. Ya, insya Allah. Berikutnya mudah-mudahan Ustaz berkenan mengisi lagi acara di tempat kami yang di tahun from Masyakirin ya ini ya. Insya Allah. Ya, salam buat antum semua. Insya Allah. Waalaikumsalam. Ya. Mungkin dari Ustadz ada closing statement mungkin Ustadz sebelum kita akhiri. Ya, sedikit aja. Ya. Ya. Sahabat muslim dan muslimah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berakhir sudah apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Singkatnya, jadi apa yang kita sampaikan tadi bahwa kehidupan rumah tangga adalah merupakan tahap lanjutan ya dari pengembaraan diri kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita berumah tangga, yang menjadi niat utama kita itu bukan sekadar untuk mendapatkan keturunan, bukan sekedar untuk meluaskan rezeki kita, bukan sekedar untuk melampiaskan nafsu syahwat kita, tapi yang paling utama adalah bagaimana sebagai manusia dan sebagai hamba Allah kita lebih berkembang. Sebagai manusia dan sebagai hamba Allah kita itu lebih termuliakan, lebih sempurna di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Maka jadikanlah pasangan kita itu sebagai partner terbaik kita ya untuk meniti jalan tersebut. Sehingga segala pintu terbaik yang perlu kita buka harus kita buka selebar-lebarnya. Dan ini yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh suami dan istri dalam kehidupan rumah tangganya agar perjalanan insaniyah dan ubudiyah tadi berjalan dengan sempurna. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas materi pada malam hari ini. Oh iya.
Dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang sudah menghadiri acara malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaat yang banyak dari acara malam hari ini. Sampai berjumpa lagi di acara Talk From Home berikutnya, acara seminar malam hari ini dan Zoom online pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan keimanan yang lebih baik lagi tentunya, insya Allah. Baik, kita tutup acara malam hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami panitia mohon undur diri. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin menikmati rekamannya nanti insya Allah akan dibantu oleh tim panitia. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan.